One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih di materi kesebangunan dan kekongruenan. Di pertemuan ke-6 ini Miss akan membahas tentang materi-materi kemarin yang sudah kita pernah bahas ya. Jadi sekaligus untuk mereview persiapan ulangan di pertemuan berikutnya. Ya, simak baik-baik ya. Oke, ulangan kita nanti terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 4 soal esai. Yang terbagi menjadi, pertama, konsep kesebangunan pada bangun datar, ada 2 soal pilihan ganda. Kemudian menentukan panjang sisi pada 2 bangun datar yang sebangun. Nah, ini ada 2 soal pilihan ganda dan 1 esai. Kemudian menentukan perbandingan sisi pada 2 segitiga yang sebangun. Ini ada 2 soal pilihan ganda. Kemudian yang keempat, menentukan panjang sisi pada 2 segitiga yang sebangun. Nah, ini ada 2 soal pilihan ganda dan 2 esai. Kemudian yang kelima, syarat bangun datar dan segitiga yang kongruen. Ini ada 2 soal pilihan ganda. Yang terakhir adalah menentukan panjang sisi pada 2 segitiga yang kongruen. Ya, ini ada 1 esai. Oke, pertama tentang kesebangunan bangun datar. Ingat bahwa sebangun itu bentuknya sama, namun ukurannya berbeda. Ya, syaratnya itu pertama sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Jadi sudut dan perbandingan sisinya. Ini contoh nih, kalau ada ABCD sebangun sama PQRS, tentukan panjang PQ. Nah, maka kita lihat perbandingannya. Perbandingannya berarti AD banding PS yang bersesuaian ya. Sama dengan AB banding PQ. Nah, maka 4/6 sama dengan 16 per PQ. Kita kali silang langsung. PQ sama dengan 16 kali 6/4. Maka PQ-nya 24 cm. Nah, kalau bentuk soal ceritanya nih, ada sebuah karton ukurannya tinggi 30, lebarnya 20. Budi menempelkan foto sehingga sisa karton kiri, kanan, dan atas 2 cm. Jika karton dan foto sebangun, luas fotonya berapa? Nah, pertama kita bandingan dulu ya. Lebar karton banding lebar foto sama dengan tinggi karton banding tinggi foto. Nah, lebar kartonnya itu 20, lebar fotonya berarti 20 dikurangi 2, dikurangin 2 karena sisa kiri sama kanan masing-masing 2. Tinggi karton 30, tinggi fotonya masih belum tahu. Nah, maka 20 per 16, jadi 16 ini adalah lebar foto sama dengan 30 per tinggi foto. Tinggi fotonya tinggal kita kali silang, 30 kali 16 per 20 sama dengan 24. Maka luas fotonya kan tinggal lebar kali tingginya. Lebarnya 16, tingginya 24, jadi 16 kali 24 sama dengan 384 cm persegi. Oke, mudah ya, jadi kita tidak perlu mencari sisa bawahnya karena yang ditanya adalah luasnya. Oke, berikutnya kesebangunan pada segitiga. Nah, sama ya, sebangun itu bentuknya sama, ukurannya berbeda. Syaratnya, 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Nah, ini ada contohnya nih. Buktikan segitiga ABC dan CDE sebangun, lalu hitung panjang CE dan DE. Nah, kita lihat sudut B itu sama dengan sudut D, ya, karena diketahui siku-siku. Kemudian sudut BCA sama dengan sudut DCE karena bertolak belakang. Karena 2 pasang sudutnya sama besar, maka segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga CDE. Nah, lalu bagaimana menentukan panjang sisinya? Kita tuliskan perbandingan yang sama ya. CA sama dengan CE, maka CA per CE sama dengan BA per DE sama dengan CB per CD. Lalu tinggal kita cari nih CB-nya, kita belum tahu ya, pakai Pitagoras. CB-nya itu 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan 8. Nah, maka perbandingannya bisa kita tuliskan. 10 per CE sama dengan 6 per DE sama dengan 8 per 16 sama dengan 1 per 2. Maka perbandingannya 1 per 2. Untuk mencari CE, kita pakai perbandingan 10 per CE sama dengan 1 per 2. Sehingga kita dapatkan CE-nya 20 cm.
Untuk mendapatkan DE, kita pakai yang 6 per DE sama dengan 1 per 2. Sehingga DE-nya kita dapatkan 12 cm. Oke. Berikutnya, tentang segitiga siku-siku khusus nih. Ya, jadi kalau ada pada segitiga siku-siku, kita tarik garis dari sudut siku-sikunya yang tegak lurus pada yang sisi miringnya berlaku nih. Disebut juga nanti rumus air mancur ya. Kalau AD kuadrat berarti DB kali DC. Nih kalau kita lihat, kalau berakhiran dari D maka rumusnya dari D semua nih. AB kuadrat BD kali BC. AC kuadrat CB kali CD. Contohnya, tentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, pakai rumus ini semuanya ya. Kita gunakan semuanya untuk mencari X, maka kita pakai yang AD kuadrat sama dengan DB kali DC. 12 kuadrat sama dengan X kali 16, maka X-nya sama dengan 9 cm. Untuk mencari Y, kita pakai yang AC kuadrat sama dengan CB kali CD. Nah, berarti Y-nya nanti kita dapatkan sebesar 20 cm. Kemudian, untuk mencari Z, kita pakai yang AB kuadrat sama dengan BC kali BD. Maka Z kuadrat sama dengan 25 kali 9, Z-nya kita dapatkan 15 cm. Nah, berarti intinya mah tinggal kita ingat saja rumus air mancurnya. Kemudian, kesebangunan pada segitiga yang ada sisi sejajarnya. Nah, kalau kita lihat di sini ST sejajar PQ. Nah, maka sudut RST itu sehadap dengan SPQ, SRT sehadap sama RTS sehadap sama RQP, dan yang terakhir SRT berimpit sama PRQ. Nah, jadi sebangun nih. Perbandingannya tinggal seolah-olah segitiga kecil banding segitiga besar. Yang kecil ini B, yang besarnya berarti B tambah A. Yang kecilnya D, berarti yang besarnya D tambah C. Yang kecilnya E, yang besarnya F. Atau kita bisa pakai sebagian saja B per A sama dengan D per C, asalkan kita tidak gunakan EF-nya. Contoh, jika EF sejajar AC, tentukan nilai X. Nah, maka perbandingannya langsung nih, ya. Kita tahu bahwa sudut E sama A sehadap, lalu EBF sama ABC berimpit, ya. Berarti kan mereka sebangun. Nah, BE itu sebanding sama BA, EF sama AC. Sehingga kita dapatkan X per X tambah 2 sama dengan 6 per 8. Kita kali silang, kita dapatkan nanti X-nya adalah 6 cm. Oke? Berikutnya pada segitiga terpancung yang seolah-olah kayak trapesium. Nah, untuk mencari EF, itu tinggal atas kali bawah ya. CD kali AE, tambah yang bawah kali yang atas, AB kali ED per sampingnya. Contohnya nih, ada ABCD trapesiumnya ditanya EF. Nah, ya EF-nya berapa? Oh, EF-nya sama dengan AB kali CF tambah DC kali FB per CF tambah FB. Nah, tinggal kita masukkan semuanya sehingga dapat EF-nya sama dengan 7. Oke. Berikutnya, kekongruenan pada segitiga. Nah, kongruen ingat bentuk dan ukurannya sama. Ya, syaratnya itu salah satu saja. Pertama bisa kita lihat dari 3 sisinya yang sama. Ya, kalau kita lihat di sini dia kongruen karena semuanya sama nih. Ya, sisinya diketahui dan yang satu berimpit. Nah, kemudian bisa juga kita lihat dari 2 sisi satu sudut. Nah, contohnya ini DEF itu kongruen dengan KLM karena diketahui sisi-sisinya sama dan ada satu sudut yang sama. Kemudian bisa juga kita buktikan dari satu sisi 2 sudut. Contohnya seperti ini. Ya, jadi ada satu sisi yang sama diapit oleh 2 sudut yang sama besar. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah contohnya soal kekongruenan pada segitiga. Buktikan segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABC. Nah, pertama kita lihat dari sisi nih. AD sama dengan BC karena diketahui ada garis satu nih. Kemudian, sudut DAB sama dengan sudut CBA karena diketahui juga ada lambangnya gini. Nah, yang terakhir AB sama dengan BA, berimpit. Ya. Nah, karena sudah memenuhi salah satu syarat yaitu 2 sisi dan 1 sudut, maka ABD dan ABC kongruen. Dengan pembuktiannya sisi sudut sisi karena kita buktikan
ini, sisi yang ini, lalu sudut yang ini, dan sisi yang ini. Ya. Satu lagi, bagaimana juga kita bisa menentukan sudut ataupun panjang sisi dari dua segitiga yang kongruen. Ya. Nah, contohnya ini. Ada segitiga ABC dan PQR itu kongruen. Nah, bagaimana menentukan panjang PR dan QR lalu besar sudutnya juga. Nah, kita lihat nih, sudut A itu sama dengan sudut P karena 70 derajat ya. Lalu AB sama dengan PQ 10 cm diketahui. Nah, sehingga kita lihat di sini, Q ini bisa kita tentukan 50 dari mana? Karena kita lihat di segitiga ABC 10 cm ini diapit oleh sudut 70 dan 50. Nah, maka otomatis nih sudut Q-nya 50 derajat. Ya. Lalu berarti kalau udah 50, 70, satunya lagi 60 derajat. Langsung kita tulis nih, berarti sudut PQR sama dengan sudut ABC yaitu 50 derajat. Sudut PRQ sama dengan sudut ACB sama dengan 60 derajat. Nah, sekarang bagaimana menentukan sisi? Pertama, PR. Ya, kita lihat si 9 cm itu diapit oleh sudut 70 dan 60. Nah, di sini 70 sama 60 itu adalah PR, maka PR-nya 9 cm. Berarti yang satunya lagi 11 cm. Kita bisa tuliskan bahwa si PR itu sama dengan AC sama dengan 9 cm, QR sama dengan BC sama dengan 11 cm. Gitu, oke? Jadi intinya kalau kongruen tinggal kita tentukan dulu aja mana yang bersesuaian. Sudut ini sama kayak sudut mana nih? Gitu. Sisi ini sama kayak sisi yang mana? Baru kita samakan besarnya. Oke? Mudah-mudahan bisa difahami ya. Persiapkan dengan baik nih untuk ulangan nanti. Mudah-mudahan ulangannya mendapatkan nilai yang terbaik. Sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.